Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua, khususnya para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan pada hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam sesi Bincang Kampus edisi Sabtu 17 Juni 2023. Nah, para Tribuners, kurang lebih kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan mengenai salah satu informasi menarik terkait dengan dunia kampus, yakni program KKN Internasional Jelajah Kultur Lintas Negara. Dan tentunya bagi para Tribuners yang punya pertanyaan atau ingin memberikan pertanyaan ataupun mungkin juga komentar, boleh langsung menuliskannya karena disiarkan langsung, tayangan ini disiarkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Nah, tentunya para Tribuners, hari ini kita sudah kedatangan salah dua tamu spesial kita pada hari ini yang berasal dari Universitas Negeri Muhammadiyah Makassar yang baru saja melakukan program KKN Internasional. Maka dari itu saya mau menyapa dulu. Yang pertama ada Kakak Muhammad Anas Faulana. Halo, Assalamualaikum Kak Anas. Halo, Assalamualaikum. Oke, boleh mungkin dijelaskan dulu ke Tribuners Ya. dari jurusan mana, terus seperti apa kesibukannya beberapa waktu belakangan ini? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Faulana. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke. Nah, untuk kesibukan saya sekarang ini adalah sudah mulai menyusun ya Kak ya, aktivitas sebagai mahasiswa akhir. Nah, setelah KKN langsung ya menyusun untuk memenuhi sebagai kriteria mahasiswa sebagai mahasiswa akhir Kak, seperti itu. Oke. Nah, para Tribuners, itu tadi sedikit perkenalan dari Kak Anas. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua, ada Kakak Alvira Putri Rengganis yang juga masih merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Muhammadiyah Makassar. Silahkan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Putri Rengganis. Saya jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saat ini saya telah menyelesaikan kuliah saya. Oke. Dan kegiatan ini menunggu wisuda. Oke, luar biasa ya. Ternyata setelah melakukan aktivitas yang cukup padat kemarin di saat KKN, harus KKN internasional, tapi juga ternyata dalam penyusunan tahap tugas akhirnya itu juga dilancarkan ya. Yeah. Buktinya sekarang sudah ini ya. Biasanya memang seperti itu, kalau setelah KKN maka fokusnya itu adalah tugas akhir. Oke, nah para Tribuners, satu juga informasi yang menarik dari kedua narasumber kita hari ini adalah kedua-duanya itu melakukan KKN internasional di Filipina ya, dua. Cuman beda daerah. Beda daerah. Oke, boleh dong sedikit dijelaskan tentang aktivitasnya selama di tempat KKN. Boleh dari kakak dulu. Tempatnya di mana? Oke, baik. Kalau saya kemarin sama-sama di Davao ya. Jadi kalau saya ditempatkan di kota Davao City. Nah, jadi dari jarak kota ibu kota Filipina itu sekitar 2 jam lagi. 2 jam lagi naik pesawat kemudian sampai di kota Davao itu. Nah, kota Davao ini adalah salah satu kota kedua terbesar di Filipina. Nah, di situ saya ditempatkan memang di kotanya dan bertempat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia seperti itu. Dan memang di sana gimana ya, gambaran umumnya itu kita memberikan menyapa orang-orang Indonesia, boleh dikata diaspora Indonesia seperti itu. Jadi alasan utama kita diberangkatkan ke sana adalah menjumpai teman-teman yang ada di sana. Jadi banyak sekali masyarakat diaspora yang sudah menetap atau bertempat tinggal di sana seperti itu Kak. Oke, berarti dalam hal perbedaan kultur itu tidak terlalu banyak ya Kak ya, karena sudah ada beberapa masyarakat Indonesia juga di sana. Lalu ternyata cukup jauh ya, kalau jarak tempuhnya harus naik pesawat 2 jam dari jarak kota, berarti memang wilayahnya adalah wilayah yang cukup pedalaman seperti itu. Bukan dikatakan pedalaman juga sih Kak, karena ini adalah kota kedua terbesar. Iya, dari Manila. Dari Manilanya. Kan kita transit lagi istilahnya dari Manila ke Davao.
Iya, seperti itu. Oke. Jadi tadi bahasanya Kak, sudah ada memang masyarakat Indonesia di sana, dikatakan sebagai diaspora ya, Transmigrasi. karena dari Indonesia yang menuju ke sana. Tapi ini yang menjadi tantangan besar buat kami sebagai mahasiswa KKN internasional adalah mereka itu sudah 3 sampai 4 keturunan di sana. Jadi Ya, mereka berangsur-angsur. sudah tidak bagaimana ya, tidak krisis lah, boleh dikata sudah krisis identitas seperti itu Kak. Karena ketika kita tanya kamu orang Indonesia, iya mereka mengatakan bahwa saya orang Indonesia. Namun ketika kita tanya siapa presidennya kita, pulau apa saja yang ada di sana, mereka tidak tahu menahu tentang itu Kak. Jadi memang penting, kalau menurut saya adalah penting diadakannya KKN internasional ini, karena kita memberikan informasi tentang update tentang Indonesia seperti itu Kak. Jadi mereka memang sangat bangga bahwa oh iya Indonesia itu ternyata besar seperti itu. Karena memang kalau kita melihat ke belakang Kak, 3 sampai 4 generasi nih Kak ya. Jadi mereka memang sudah tidak tahu bagaimana Indonesia yang sebenarnya. Seperti itu. Berarti selain dari memperkenalkan Indonesia ke orang Filipina, Ya. tapi juga memperkenalkan Indonesia kepada orang Indonesia yang Iya, tinggal di orang Filipina. Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin saya mau ke Kak Alvira juga. Kalau tadi Kak Ana sudah menjelaskan tentang bagaimana pengalamannya di kota Davao ya. Davao. Nah, jadi para Tribuners, kalau Kak Alvira ini dia bertempat di General Santos City di Puro Kuilantang. Iya. Oke, boleh mungkin dijelaskan selama di sana aktivitasnya apa saja? Baik, nah saya mulai dari General Santos City. Iya. Nah, jarak antara Gensan ke ini apa? Jarak antara Gensan dan Davao itu sekitar 4 jam. Kita naik bus, jadi kita masuk ke wilayah yang betul-betul jauh gitu. Oke. Kayak ya istilahnya kalau KKN di sini di wilayah yang terpencil ya. Iya. Nah, di sana ternyata setelah kita survei, ternyata banyak yang juga diaspora Indonesia. Ternyata salah satu remaja di sana ada yang berkuliah di Kalimantan. Nah, dan itu sangat membantu kita dalam komunikasi karena ternyata dia pintar bahasa Indonesia. Nah, habis itu kita tanya, terus kenapa dia tidak kembali lagi? Ternyata karena dampak corona kemarin, sepertinya dia harus pindah kembali ke Filipina. Nah, adapun kegiatan kita di sana, karena waktu itu kita berangkatnya berdekatan dengan jarak 17 Agustus, Iya. dan antusias diaspora di sana tuh betul-betul yang dia senang gitu tentang Indonesia. Iya. Jadi kita merayakan 17-an. Kita upacara tetapi tidak mengibarkan bendera. Karena kan kita tahu juga adab itu bukan negara kita, tidak boleh mengibarkan bendera. Jadi kita ajar mereka tata cara baris berbaris, belajar Pancasila, siapa nih yang baca Pancasila. Nah, di sana juga itu ternyata ada yang namanya penghubung. Nah, penghubung ini dia yang berkonsultasi kepada KJRI, yang tempatnya Anas. Nah, penghubung ini dia itu kayak misal kan di sana seringkali terjadi orang Indonesia yang terdampar. Kayak dari pulau kan jarak jarak Filipina dengan Manado itu sangat dekat ya, dekat. Jadi kebanyakan yang dari sana itu kebanyakan orang Sangir. Iya, Sangir. Mereka masih sempat cerita kayak kenapa mereka kesini, katanya iya betul. Terus kayak dia masih simpan paspornya kayak gitu. Terus kita melakukan di sana, kita ada beberapa program. Yang pertama itu mengadakan upacara karena bertepatan dengan upacara, dan kedua itu kita melakukan lomba-lomba yang seperti di Indonesia. Biar kita kayak flashback gitu, kembali ke oh ini ternyata Indonesia begini.
Dan ternyata kita sangat senang karena antusias diaspora itu betul-betul betul-betul sangat menghargai kita begitu. Betul. Kayak mereka bantu siapkan makanan, mereka bantu siapkan apa nih yang perlu kita adain. Kita adain lomba kerupuk, makan kerupuk, tarik tambang, dan ya sulitnya karena anak-anak di sana kan sudah seperti yang Anas bilang tadi, sudah beberapa keturunan. Jadi ya itu kita terkendala di bahasa. Mereka kan tidak tahu, masih ada yang tidak tahu bahasa Inggris, ataupun dia cuma tahu bahasa yang sudah dia sudah dia kenal lah dari bahasa Tagalog. Nah, si ini saya sebut namanya si Princess, dia yang jadi penerjemah kita di sana. Jadi luar biasa pokoknya, pengalaman kita pada saat di sana itu betul-betul luar biasa karena saya kemarin juga mengambil tugas akhir saya itu krisis identitas. Oke, jadi memang ada banyak sekali aktivitas yang dilakukan di sana, mulai dari berinteraksi sama masyarakat sekitar dan juga sedikit banyaknya memberikan edukasi tentang pengenalan Indonesia. Nah, ternyata memang sangat seru ya aktivitasnya. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan juga bagi para Tribuners adalah sebenarnya ini program memang dari Unismu ataukah seperti apa? Dan memang kalian berangkatnya itu hanya secara individu atau seperti KKN biasanya berkelompok? Bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Saya, Kak. Anas. Jadi ini sebenarnya kerjasama ya, Kak ya. Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi memang pada tahun ini ya, baru tahun ini diadakan kerjasama dengan 5 universitas yang ada di Indonesia, termasuk di Universitas Muhammadiyah Makassar itu sendiri. Nah, kemudian tadi berbicara tentang apa tadi ya, kerjasamanya ya. Kita di sana memang dibagi kelompok juga, Kak. Jadi tapi dibagi kelompoknya itu tidak sesama di Universitas Muhammadiyah Makassar seperti itu. Jadi misalkan nih, saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar bareng dengan universitas-universitas lain, misalkan Yogyakarta, kemudian UHAMKA, Bangka Belitung, seperti itu, Kak. Jadi di sana baru kita saling kenal seperti itu, Kak. Nah, kalau tadi sudah ada cerita tentang bagaimana keadaan di sana, lalu kemudian ternyata ini adalah program kolaborasi dengan Muhammadiyah Yogyakarta ya. Betul. Artinya memang sudah ada beberapa bentuk support yang diberikan oleh pihak kampus. Nah, boleh mungkin sekalian saja dijelaskan tentang apa saja yang mungkin diberikan serupa bentuk bantuan ataupun mungkin apa saja yang ditanggung oleh pihak kampus. Jadi kita berangkat itu dengan dibantu oleh kampus tuh pengurusan, mulai dari pengurusan administrasi, kayak kita kemana dulu, kita diarahkan kan kemana dulu, urus apa dulu, persyaratannya apa saja. Kita kampus betul-betul mensupport itu, kayak terus kita di sana itu living cost-nya kita sendiri. Living cost kita sendiri. Terus kampus juga memberikan kontribusinya terhadap transportasi. Dia membiayai transportasi kita mulai dari pergi sampai pulang. Berarti memang akomodasi perjalanan. Akomodasi perjalanan. Dari kampus, pihak kampus juga ikut serta ke sana. Pendamping. Dia mendampingi mulai dari kita datang beberapa hari tinggal untuk melihat kondisi, kita terjun langsung ke tempat KKN pun mereka ikut dan lihat bahwa wow, ini betul-betul ternyata tempatnya itu betul-betul asing ya kayak gitu. Terus nanti pulangnya pun kita dijemput, harus dijemput. Biar memastikan kayak ternyata anak-anak ini telah selesai dan mungkin nggak ada kendala apapun.
Nah, berarti memang dalam rangka mempersiapkan keberangkatan kalian itu kampus kan sudah turut serta. Nah, kalau dari teman-teman sendiri selama di sana apa sih yang jadi tantangan paling besar mungkin? Misalnya lidah kita mungkin cukup ini ya sebagai orang Bugis Makassar, makanannya serba terasa bumbunya. Kalau di sana sendiri bagaimana? Pengalaman berburu kuliner? Kalau kita kemarin tuh betul-betul lidah kita ya betul-betul beda ya sama di sana. Makanan di sana tuh benar-benar hambar begitu. Hambar ya. Terus ada satu makanan itu yang saya betul-betul nggak bisa coba. Dia itu namanya balut. Dia setengah ayam, telur ayam yang setengah jadi, yang udah ada kepalanya. Iya, itu. Dan teman saya tuh kayak, ayo coba Fir, coba kamu pasti bisa makan, coba kan, kamu nggak pernah ini kan di luar nggak pernah makan yang di luar jangkauan kamu kan, kayak ya udah makan. Terus aku bilang enggak. Terus ditanyain tuh dari tante, oh kalau di sana tuh panggilan Tagalognya tante tuh ate. Oh, ate. Ya, ate. Terus si ate ini bilang, no, it's not it's not halal, kayak gitu katanya. Dia itu nggak halal, nggak halal, haram ya. Jadi yang saya pun demi menjaga perut saya, ya mending tidak usah. Terus kan di sana juga maksudnya keamanan kayak misalnya miras gitu kan, dia nggak ilegal. Jadi kayak kita tuh kayak ternyata di sini kalau orang minum ya dilihat aja gitu kan, biasa aja gitu. Berarti di Indomaret kayak Alfamart gitu juga ada. Minimarket. Berarti memang semua yang tidak boleh kita konsumsi dalam ada di sana. Itu tergantung dari batasan kita sendiri. Kita yang harus teliti memilih makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Apalagi kan kita bawa nama kampus. Kampusnya juga kampus Islam, kita harus jaga dong di bawahnya gimana. Nah, kalau dari Anas sendiri bagaimana? Kalau dari saya Kak, tantangan terbesarnya adalah mulai dari bahasa juga Kak ya. Karena kan di sana memang mereka, apalagi kan di sana ada SID Kak. SID itu adalah Sekolah Indonesia Davao. Jadi dari situlah titik perkumpulan para pelajar mulai dari Kuilantang, terus pokoknya dari titik-titik kerja KJRI itu kan ada beberapa titik yang ada di sana. Nah, di sanalah mereka berkumpul dan memakai bahasa-bahasa yang kalau dari saya pribadi, dari kami sebagai mahasiswa itu memang tidak tahu. Yang namanya juga bahasa Tagalog kan Kak. Nah, bahasa mereka itu yang diaplikasikan setiap hari adalah bahasa Tagalog. Dan untuk bahasa Indonesia memang mereka di sana masih belajar. Seperti itu Kak, masih belajar menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena memang ya kembali lagi tadi kita tidak dapat pungkiri itu. Karena sudah 3-4 generasi mereka sudah tinggal di sana seperti itu Kak. Tapi ketika mereka ditanya, ya itulah kalau misalkan kamu warga negara apa seperti itu. Nah, mereka langsung menjawab saya warga negara Indonesia. Tapi ketika kita tanya tentang bagaimana dengan pulau-pulau, bagaimana dengan kondisi umum Indonesia, mereka tidak tahu. Ini baru kondisi umum seperti itu Kak. Jadi tantangan terbesar kita sebagai mahasiswa KKN internasional adalah memberikan informasi yang lebih tentang Indonesia seperti apa. Nah, salah satu program kerja saya di sini Kak mungkin sederhana, yaitu pembuatan tempe. Nah, pembuatan tempe karena memang di sana adalah khas ya Kak. Maksudnya Indonesia. Ini makanan khasnya Indonesia salah satunya adalah tempe. Betul. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa inilah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Ibu-ibu harus tahu di sana, kami ajarkan ibu-ibunya, dan ternyata begitu antusiasnya mereka mengikuti pembuatan tempe. Dan memang sih di sana alat dan bahannya memang kurang sih Kak, untuk alat dan bahan untuk pembuatan tempenya itu sendiri. Tapi itu lagi kami yang bawa dari Indonesia, kita bawa ke Filipina. Dan kita aplikasikan di sana seperti itu. Nah, untuk durasi yang kurang lebih 1 bulan, berarti
kalian sudah cukup, teman-teman sekalian itu sudah mampu cukup mengenali seperti apa perilaku atau seperti apa kebiasaan orang-orang Filipina, atau mungkin seminimal mungkin orang Filipina yang hidup di sekitar teman-teman sekalian. Apa pelajaran yang bisa teman-teman sendiri ambil selama kurang lebih 1 bulan berada di sana? Ke Anas dulu lagi mungkin. Oke. Jadi kalau misalkan berbicara tentang saya belajar apa yang saya dapatkan di sana, tentu banyak hal yang saya dapatkan di sana. Termasuk ketika saya sudah menjumpai mereka, mereka sangat senang dengan bagaimana kita membawa moro-moro Indonesia. Katanya, "Kak, ini dari Indonesia." Ya, seperti itu. Kami dari Indonesia. Nah, di sini ini adalah tantangan terbesar kita juga sebagai mahasiswa KKN. Untuk memberikan pertanyaannya adalah ke diri kita, apa yang akan kita berikan kepada mereka. Betul. Nah, setelah itu ya tentu dengan pertanyaan ini kita harus implementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Tentunya saya sebagai mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara itu memberikan bagaimana identitas-identitas kita sebagai, oh inilah kita sebagai Indonesia, bagaimana dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Kita menjelaskan secara detail Indonesia itu seperti apa, dan mereka ternyata bangga seperti itu, Kak. Jadi untuk masyarakat di sana itu kita memberikan motivasi itu sudah semangat, kembali semangat untuk, oh iya Kak, saya pengen ke Indonesia setelah saya belajar dulu, saya belajar bahasa Indonesia, seperti itu. Saya mengatakan seperti ini, Kak, kepada mereka, kalian itu sudah sangat luar biasa karena kalian ini adalah warga negara Indonesia. Dan juga kamu sudah kuasai bahasa Filipin, yaitu Tagalog, salah satunya Tagalog. Nah, bahasa Inggris tentunya ketika kamu sudah kembali ke Indonesia, itu sudah diajungi jempol, berkali-kali jempol kata. Karena memang di Indonesia itu kalau misalkan sudah menguasai bahasa asing, nah itu sudah luar biasa, ada kelebihan tersendiri untuk adik-adik seperti itu, Kak. Oke, nah kalau dari Kak Alvira sendiri, apa yang kemudian bisa Kak Alvira sendiri ambil sebagai salah satu bentuk pelajaran setelah selama kurang lebih 1 bulan di sana? Kalau soal pengalaman saya di sana tuh banyak banget yang bisa saya ambil, kayak misal di sana tuh kita betul-betul beda kan kulturnya sama yang di Indonesia. Jadi kita lebih banyak belajar kayak, oh yang kita lakuin di sini tuh harus kayak gini. Kita nggak boleh ada adab yang harus kita jaga kayak gitu kan. Terus kayak misal orang-orang sana tuh tipikalnya yang kayak bagaimana gitu kan. Kita harus menyesuaikan diri untuk tidak kita tidak boleh ambil batasan yang ini gitu. Terus lebih ke saya juga di sana kayak dapat pengalaman karena kebetulan saya di sana sempat masuk rumah sakit ya Kak. Kenapa? Iya, karena itu makanan di sana kan makan di sana kan banyak yang kita nggak tahu yang halal dan enggak gitu kan. Terus kayak nggak makannya udah nggak teratur. Kebetulan yang bisa masak cuma 2 orang, itu pun saya dan teman saya yang 1. Dan aktivitasnya aktivitasnya juga cukup padat. Akhirnya mungkin daya tahan namanya juga menyesuaikan sama lingkungan baru. Jadi kita ya udah sakit, dan pengalaman di situ betul-betul pengalaman saya ternyata rumah sakit di Indonesia mungkin jauh lebih bagus ya maksudnya. Soalnya kalau kita di sana tuh kayak misal kita kan kalau di sini misal ada periksa dalam gitu kayak ditanyain kan, kita ada pemeriksaan ini. Di sana enggak, langsung. Jadi tiba-tiba aku dibawa ke ruang untuk periksa lambung tapi di USG. Ini ngapain kan, kita juga nggak tahu kan bahasanya kayak mana. Itu sih lebih ke banyak survive juga, banyak mengenal ternyata orang Indonesia tuh banyak di sini, ada 150 yang di Purwokerantang. Dan ternyata juga di sana lumayan yang beragama Islam. Jadi kita sambil survive lingkungan, kita juga survive orang Islamnya, karena saya pribadi kemarin bawa untuk persiapan untuk masjidnya.
Ya, saya kemarin bawa ikro kayak gitu, terus teman-teman yang lain bawa kayak kayak huruf hijaiyah gitu. Jadi barang-barang yang mau iya, dibagikan ke dan masjid-masjid sekitar ya. iya, dan mereka sangat-sangat antusias yang kayak, oh ini terima kasih banyak loh, karena mereka juga nggak tidak menyangka-nyangka kan, kayak misalnya ada yang sepeduli itu untuk gitu. Iya. Ya berarti memang ada banyak sekali cerita luar biasa yang telah Kak Anas dan juga Kak Alvira bagikan. Bukan cuman masalah bahasa, ternyata makanan, bahkan juga mungkin suhu atau lingkungan sekitar itu ternyata memang cukup sulit untuk bisa beradaptasi di waktu yang cukup cepat ya. Apalagi durasinya mungkin cuma 1 bulan. Satu bulan. Mungkin baru bisa nyampe di pekan ketiga, tapi 1 pekan kemudian sudah pulang. Jadi Ya, luar biasa. Mungkin terakhir mungkin boleh teman-teman sekalian itu sampaikan salah satu bentuk pesan-pesan kepada teman-teman yang juga mungkin tertarik untuk mengikuti program KKN seperti ini. Boleh dijelaskan sedikit kepada para Tribuners. Oke, kalau dari saya butuh persiapan ya, butuh persiapan tentunya mulai dari bahasa, karena mereka memang kalau kita sampai di sana terus tidak tahu pakai bahasa Inggris ya, itu sudah nganyi-nganyi gitu, nggak tahu mau bilang apa ke mereka, karena memang di sana bahasa yang keduanya adalah selain Tagalog bahasa pertama, kemudian yang kedua itu bahasa Inggris, jadi komunikasinya kita seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin ikut juga KKN internasional seperti ini, nah sebentar lagi akan diadakan karena memang ini sudah kerjasama dengan mahasiswa atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan itu kerjasama kalau nggak salah 5 tahun seperti itu. Ya. Buat selengkapnya mungkin boleh langsung cek langsung. Websitenya UMIA sendiri ya. Iya betul. Oke, silakan Kak Alvira. Oke, kalau dari saya itu jangan takut mencoba. Karena hal apapun itu, kalau kita berani untuk explore apapun itu, kita pasti akan dapat pengalaman yang luar biasa. Nah, kalau kalian mau KKN seperti itu, kalian harus masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi promosi teman-teman. Pokoknya yang pertama tuh jangan takut mencoba, karena kalau tidak dicoba nanti kalian tidak akan bisa menikmati yang prosesnya begitu. Dan mendapatkan pengalaman. Iya, dapat pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin kalian mungkin kalian pikir yang ternyata saya bisa nih, ternyata saya dapat pengalaman yang luar biasa dan bisa ya kita sharing gitu. Luar biasa ya, luar biasa sekali para Tribuners. Memang pengalaman yang telah dibagikan dari teman-teman kita dari Universitas Muhammadiyah Makassar tentang bagaimana ceritanya, apa saja masalahnya, tapi kemudian apa yang kemudian menjadi masalah itu ternyata salah satu memori yang cukup indah untuk dikenang ya kakak-kakak ya. Oke, luar biasa. Nah, maka dari itu mungkin sebenarnya kita masih bisa berbincang banyak, tapi waktunya juga cukup terbatas. Maka dari itu saya mau mengucap terima kasih banyak dulu Terima kasih Kak dan juga Kak Anas. Dan tentunya bagi para Tribuners yang masih menyaksikan Bincang Kampus edisi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua dimanapun kita berada mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mau kita di Indonesia, di daerah pedalaman pun, atau bahkan ketika kita memijakan kaki di luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak.